Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang menganugerahkan keselamatan, khususnya kepada kami yang hidup di dalam kehinaan dan keberdosan. Kami tahu Tuhan, itu semata-mata oleh karena belas kasihan-Mu. Dan kami melihat masih banyak saudara kami yang membutuhkan itu. Berfirmanlah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Mengapa Engkau mati di kayu salib? Hanya sebatas untuk kami yang berdosa. Tolonglah Tuhan, nyatakan rahasia-Mu oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang tidak terbatas, menjangkau jiwa kami. Karena jiwa kami butuh diselamatkan. Kami rindu itu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami, atas ketidaklayakan kami, atas keberdosaan kami. Kami merindukan Engkau semata-mata. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan firman, dan Engkau sendiri yang mengendalikan acara, suasana, dan keadaan, dan pikiran dan hati kami. Bagaimana Engkau mau, dan Engkau yang menentukan jalan-jalannya supaya kami diselamatkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 sampai 29. Injil Matius 11 ayat 25 sampai ke 30 ya. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat genap. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan." Sebentar. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Iya. Hari ini tema kita belas kasihan yang mengubahkan. Iya. Belas kasihan yang mengubahkan. Jadi tadi sudah di sesi pertama, orang yang tidak layak menjadi layak, ya. Anaknya yang kerasukan setan, seorang ibu, dan dia bukan bangsa Yahudi, tapi pengenalannya jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus anak Daud, gitu ya. Nah, jangan nanti kita bukan bangsa pilihan, pengenalan kita pun tidak ada. Iya, harus
semakin kita belajar mengenal, tambah pengenalan kita bahwa Yesus anak Daud, Yesus adalah Tuhan, dan dialah sumber belas kasihan. Nah, pada ayat 25 dia katakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan dan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kenapa Tuhan Yesus bersyukur? Kenapa Tuhan Yesus bersyukur? Ya, jangan ngantuk, saya tanya. Mengapa Tuhan Yesus bersyukur? Ya. Sebelumnya di ayat di atas, ya, Yesus mengecam beberapa kota. Dia kecam, ya. Dia kecam beberapa kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak mujizat. Mengecam kota yang tidak bertobat. Tadi Misrani bilang ada perubahan. Ya. Kota ini, kota yang dikecam Tuhan, banyak kali mujizat, tapi nggak ada bertobat. Bukan banyaknya mujizat yang perlu, tetapi Tuhan membutuhkan jiwa-jiwa yang bertobat. Kenapa dia tidak bertobat? Coba kita lihat ke atas. Mengapa tidak bertobat? Padahal sama. Tuhan Yesus yang dihadapinya semua sama, ya. Dia bilang, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Mungkin kita tidak merasa sadar bahwa sebenarnya sama kita dengan Korazim dan Betsaida. Saya rasa kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan sudah banyak sekali yang kita kecam. Ya. Sudah banyak sekali kita kecam. Saya mendengar kesaksian Bapak Tambah berobat ke Penang dengan seperti diharapkannya tidak terjadi, karena biaya rumah sakit di sana cukup besar. Setelah berembuk sama Inang, ya, setelah berembuk sama Inang, mereka mau pulang ke Medan. Alhasil singkat cerita, dimunculkan Tuhan gairah, semangat, nafsu makan langsung naik. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Saya bilang sama Amang itu, banyak orang yang berdoa, banyak yang mencucurkan air mata untuk Amang saudara. Kebaikan Tuhan sudah cukup banyak kita rasakan, bukan hanya itu. Coba, siapa yang belum merasakan kebaikan Tuhan? Silakan angkat tangan. Ada? Berarti kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan cela. Kenapa Tuhan cela? Ayo, kenapa Tuhan cela? Ayo, kenapa?
Ada yang sudah lama sakit sembuh. Ada yang sudah lama tidak mendapatkan job, dapat bekerja. Ada yang sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan ataupun nafkah. Cukup banyak Tuhan tolong kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yang Tuhan mau adalah bertobat. Kenapa mereka tidak bertobat? Karena merasa bijak dan pandai. Merasa bijak dan pandai. Baru Tuhan Yesus kutuk. Baru dia kutuk ya. Dia kutuk. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Seandainya di tempat yang lain dibuat seperti itu, sudah lama mereka bertobat. Di ayat 25 tadi dia bilang, aku bersyukur kepadamu. Baru-baru di daerah yang lain dia marah. Di sini dia bersyukur. Ada apa? Ada apa dia bersyukur? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sembunyikan. Apa yang disembunyikan? Apa yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai? Ternyata orang yang mencari kebaikan, sama seperti Ibu Elsa tadi bilang di 1 Korintus 19, mari kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 19. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mereka menerima mujizat, mereka menerima kebaikan, mereka menerima segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, tapi dikatakan malang. Mengapa dikatakan malang? Dan bagi orang yang seperti itu tersembunyi rahasia Allah. Karena di Tirus dan di Sidon, dan Korazim ya, dan Betsaida ya, dan di Kapernaum, mereka hanya berharap berkat, tapi tidak kepada sumber berkat. Harus kita bedakan berkat dan sumber berkat. Bagaimana kalau anak kita mau harta kita saja? Sana Bapak, aku mau harta Bapak saja. Apa bedanya? Mereka menantikan mujizat, kebaikan, berkat, jasmani, semua mereka nantikan untuk memuaskan hasrat diri. Maka Tuhan Yesus tinggal bersyukurlah. Kalau kau menolak aku, masih ada orang yang kecil. Mari kita lihat diri kita. Betapa besar yang kita harapkan, ya. Seberapa besar yang kita harapkan dari Kristus.
Siapa yang membutuhkan kesembuhan? 1, 2, 3, 4, banyak. Ada yang membutuhkan uang? Ada. Ada yang membutuhkan kekayaan? Ya. Ada yang membutuhkan jabatan? Ya. Kalau untuk itu Kristus, dia tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi untuk dosamu yang mengakibatkan engkau mati, yang membuat engkau binasa, yang membuat engkau terpisah dengan Allah. Untuk apa kita harta sebanyak-banyaknya seandainya engkau memiliki dunia ini, kalau jiwamu binasa? Betapa fananya, betapa ngerinya. Memang itu dicari oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, maka dia akan menambahkan ondengnya. Iya, jangan cari ondengnya ya. Tahu ondeng? Iya, kita mencari tambahan. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dulu Yesusnya, sumbernya. Mengapa saya katakan sumbernya? Sumbernya jauh lebih penting daripada berkatnya. Karena dari sumbernya itu akan kita tahu apa masalah di dalam diri kita. Kalau kita terima Tuhan Yesus, saya katakan tadi dalam kelompok, kalau kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi kekasih Allah. Kita mempunyai jalan terbuka dengan Allah. Kekayaan kita ada pada Allah. Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mereka juga ciptaan Allah, tetapi mata Allah tidak secara khusus tertuju kepada dia. Sangat-sangat perlu. Maka dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Masih dilihatnya orang yang kecil. Orang yang kecil itu selalu bergantung kepada yang besar, selalu bergantung kepada sumber. Tetapi orang yang bijak, otaknya di depan, otaknya yang main. Dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan berbagai cara, bukan dengan satu cara yang Yesus buat. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena engkau sembunyikan bagi orang bijak. Orang ini adalah ahli-ahli Taurat. Orang ini adalah orang yang tahu banyak firman. Orang ini adalah orang yang mempunyai kelompok organisasi yang berkedok kerohanian. Tetapi dia tidak mengenal juru selamat. Dia tidak mengenal Tuhan Allahnya. Dari pasal 2 Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 1 ayat 12, pertama sekali di situ disebut, aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku tidak menerima aku. Tidak menerima aku. Lembu mengenal palungannya, tapi bangsa ini tidak mengenal Tuhan. Maka Yesus mencari dan mencari dan mencari. Dari sesi 1 tadi kita tahu bahwa
hati Yesus hati yang mengasihi. Maka dia diam, dia mengharapkan muridnya bertindak. Tetapi muridnya juga tidak mengerti tentang wanita ini. Maka Yesus harus bertindak. Dia harus mengasihi seorang perempuan yang berbeban berat. Apa bebannya? Di mana bapaknya? Iya, seharusnya bapaknya yang bertindak, suaminya yang bertindak. Imam rumah ibadah itu kan dia yang bertindak. Tapi ini seorang ibu yang sudah banyak beban. Iya. Kenapa Yesus menyelamatkan dia? Ya, imannya yang besar katanya. Karena belas kasihan. Sebenarnya iman itu dari mana? Ya, iman itu ya muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi karena belas kasihan Allah lah, maka dia diselamatkan. Karena belas kasihan, bukan karena iman, bukan. Salah ibu itu, bukan. Seluruh dunia diselamatkan oleh kasih karunia. Seberapa hebat pun iman Anda, kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalamnya, tidak akan bisa selamat. Tuhan, kami berbuat demi nama-Mu, kami melakukan mujizat demi nama-Mu, kami melakukan ini demi nama-Mu. Hanyalah Engkau iblis, aku tidak mengenal Engkau. Iya, semata-mata oleh belas kasihan Allah. Iya, saya pun diselamatkan bukan karena kebaikan, bukan, oleh belas kasihan Allah. Jadi kita sudah tahu Tuhan Yesus punya rahasia. Apa rahasianya? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Masih ada orang yang bijak dan pandai? Ciri-ciri orang yang bijak dan pandai ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ingin menyelamatkan keluarganya, ingin menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dengan caranya. Begitu? Iya. Kalau orang yang bijak dan pandai tidak membutuhkan sumbernya, tidak membutuhkan sumbernya. Kan kita makan ya, di rumah makan, sering makan di rumah makan ya. Kita kan nggak butuh yang jual makannya kan. Kita butuh makanannya kan. Ya, berapa Bu? Nah, kan begitu. Begitulah kita buat sama Tuhan Yesus. Begitulah kita buat sama Tuhan Yesus. Orang yang merasa bijak dan pandai, mempunyai banyak cadangan-cadangan. Kalau nggak ini, kalau nggak ini. Tapi orang yang kecil, sadar dia, tidak mungkin saya bisa masuk ke sorga. Dari suku Yahudi sendiri pun adalah bangsa pilihan. Saya bangsa apa ya? Sudah nggak bangsa pilihan, mau belajar
tentang Tuhan Yesus pun tidak. Iya. Belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Bukan semata-mata untuk beriman. Sekalipun belum beriman, tidak apa-apa. Tapi kamu sudah mempunyai keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dijumpai oleh Tuhan Yesus, maka yang kau dapatkan itu lebih berguna lagi. Iya. Dan kita lihat, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Siapa yang dikenan Tuhan? Iya. Inilah yang dikenan. Sama dengan suara Allah dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Maksudnya Yesus. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Tidak ada yang lain. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yang dikenan Bapa adalah orang yang kecil, yang senantiasa membutuhkan Yesus Kristus. Yang senantiasa Yesus Kristus sebagai jawaban, bukan seperti yang khotbah tadi kepada datu. Masih ada yang berdatu? Nggak ada yang ngaku ya? Ya, supaya kiosku laris, taruh garam. Ya, supaya aman lingkunganku, bakar kemenyan. Iya. Ada kemenyan sama nggak ada kemenyan sama aja. Ada garam sama nggak ada garam sama aja. Iya. Tapi karena itu sudah kepercayaanmu, maka engkau akan binasa. Engkau akan ditariknya lebih dalam. Ditariknya lebih dalam untuk menghancurkan kehidupanmu. Baik, kita baca ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, kita tahu maksudnya. Ini membuat saya beriman. Tetapi karena kekerasan hati kita, kita tidak peduli dengan firman. Kita tidak peduli dengan keselamatan jiwa kita. Tujuannya beriman itu satu. Bagaimana jiwa kita diselamatkan? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 9. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tadi saya bilang sama grup bapak-bapak, ya, saya bilang ada persoalan psikis, ada persoalan rohani. Persoalan psikis, ya, persoalan psikis. Bagaimana Anda senang? Bagaimana Anda nyaman? Bagaimana Anda tenang? Itu kebutuhan psikis. Tapi kebutuhan jiwa, bagaimana supaya ada Tuhan di dalamnya? Kebutuhan jiwa itu hanya satu. Cukup Kristus hadir
di dalam kita. Maka tujuan imanmu ialah keselamatan jiwa. Sudahkah kita sampai ke situ? Tujuan beriman itu bagaimana jiwamu selamat. Bagaimana kita supaya beriman? Bagaimana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sudah dengar? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Sudah? Ya. Ya, karena firman Tuhan itu dibukakan kepada Anda, itulah rahasia Allah. Kalau Anda jual mahal, itu sama dengan orang bijak. Kalau Anda tidak punya waktu, sibuk sana sibuk sini untuk mendapatkan dunia ini, good, Anda orang bijak. Ya, karena kebutuhan jiwa itu hanya Allahnya, hanya Tuhan, hanya Kristus hadir di dalam kita. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Dapat Wahyu 3 ayat 20. Grup sebelah sini bacakan 1, 2, 3 ya. Iya, grup sebelah sini. Jangan mau kalah. Yuk, 1, 2, 3. Yuk sama-sama 1, 2, 3 ya. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Coba, berarti belum disimak. Coba baca ayat ini. Siapa yang rindu? Yang mendengar. Tuhan rindu kau diselamatkan. Tidak banyak tugas diberikannya, hanya mendengar dan membukakan hati. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Dia memperdengarkan firman. Dia memperdengarkan firman. Dia yang mengetuk. Dia yang masuk. Dan dia yang mengajak engkau makan, menikmati. Selidikilah imanmu. Benarkah Yesus yang melakukan semuanya ini? Bagian kita hanya mendengar dan membukakan hati, membukakan pintu. Coba baca firman. Salah satu firman yang kamu baca, renungkan dan buka hati. Pasti genap yang disampaikan. Kenapa aku tidak berubah-berubah? Aku sudah banyak hafal firman. Kau tidak buka hatimu untuk Tuhan. Lihat, aku berdiri dan mengetuk. Berapa tahun dia mengetuk pintu hatimu? Berapa tahun? Kalau engkau dibuat anak
seperti itu, kau ketuk pintu tidak dibukakan, bagaimana perasaanmu? Marah ya, ya banyak pemarah sini ya. Iya. Tuhan Yesus sama, Dia ketuk pintu hati kita. Sianu, dibacakan lagi firman, diperhatikan, ayolah, ngantuk, besok lagi, Sianu, dibawa firman yang lain, responilah, nantilah, ikanku belum goreng, kan iya kan, iya, Sianu kata Tuhan lagi, sabar Tuhan, mengetuk pintu hati kita. Siapa kalikah kau sehingga seperti itu perlakuanmu terhadap Tuhan? Berapa lama? Ya, kalau Bapak James saya kenal tahun 2000 ya 2000. Masih banyak lagi yang saya kenal. Sabar Tuhan. 23 tahun loh sekarang. 2023. Sabar Tuhan. Dia ketuk. Sabar. Tadi dibukakannya. Sini sudah sekali firman Tuhan. Kan jelas ya? Dia ketuk. Setelah ini nanti, nantilah di rumah, nantilah, udah hilang, retreat berikutnya, kan begitu ya? Iya, di sini ada sampai misalnya tadi bilang 4 kali retreat Mandala. Saya lupa yang di sana, iya. Di sini saya tahu 3 kali. Terus Tuhan ketuk, terus Tuhan ketuk. Nanti kalau engkau terus jual mahal, apa kata Tuhan Yesus? Celakalah kau Korazin, celakalah kau Betsaida. Sungguh banyak perbuatanku padamu, tapi engkau tidak bertobat. Maka kesempatan yang bahagia ini jangan keraskan hati kita, jangan degil. Tuhan bersabda, Tuhan mengetuk. Kita tinggal membukakan hati. Dia yang masuk. Masuk ngapain? Dibereskannya rumah sampah, rumah kotoran, rumah yang najis. Dibereskannya supaya engkau layak menjadi anak Tuhan yang seperti diinginkan. Ini dia masuk. Setelah itu kita nikmati. Kita bersama dengan dia. Bersama dengan dia berjalan, menikmati kehidupan sampai ke surga yang baru. Ya. Bagian kita ngapain? Ya? Ya? Bagian kita ngapain? Iya, dengar firman Tuhan yang dari atas ya Bu. Ya, baca firman, dengarkan firman. Ketika nanti Tuhan mengetuk hati kita, jangan malas, jangan geser, jangan ganti channel, ya. Iya, langsung nanti kita ganti channel. Tadi channelnya ke atas. Nampak bisnis, nampak ya macam-macam lah, ya sesuai dengan pekerjaan kita. Akhirnya kita retreat terus, ya akhirnya misran yang terlatih, kan gitu ya bisnis yang terlatih, ya ini adalah kesempatan liburan, ya tapi kita nggak bertobat, aturnya kita melayani. Jadi kita yang dilayani. Ini yang harapan, supaya kesempatan demi kesempatan ada orang yang diselamatkan.
Kalau begitu kan indah. Tambah orang bertobat, tambah orang bertobat. Berarti firman Tuhan dimakan. Firman Tuhan dimakan. Amin ya? Aku nggak tahu apa yang diaminkan. Ya, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, ya, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau kamu yang sudah diselamatkan, berarti kau yang sudah dikenal Allah. Nyatakanlah kasih karunia itu. Kalau kita yang masih menutup hati, bukalah hati kita. Karena Tuhan sudah merindu. Ada waktunya nanti sudah tertutup. Kalau kau nanti sudah pikun, tidak mungkin lagi. Kalau kau nanti sudah stroke, sudah berat. Kalau kau nanti sudah sampai sakit-sakit yang komplikasi, sudah berat. Ditanya apa yang mau didoakan, Pak? Supaya saya sembuh. Itu aja coba. Tidak pernah ada saya dengar bagaimana supaya saya beriman dengan benar. Mari renungkan waktu yang singkat ini kita ambil. Iya, semua orang mengambil bagiannya masing-masing. Kalau Tuhan sudah tertutup, ya aku dengarkanlah firman. Kalau sudah aku dengarkan firman, bagaimana supaya jadi? Nah, ini kita siapkan hati kita ya. Maka Tuhan Yesus mengapakan kepada kita supaya kita tidak datang kepada yang lain. Datang kepada Dia. Bukan datang kepada berkat-Nya. Bukan datang ke gereja. Bukan. Datang kepada pribadi Tuhan Yesus. Dia ada di mana-mana. Dia ada di kamarmu. Dia ada di sini. Dia ada di mana-mana. Maka Dia katakan, marilah. Ini kita baca coba ayat 25, ayat 28. Kita baca 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hebat ya. Letih lesu ditukar kelegaan. Kan hebat ya? Hebat enggak? Rongsokan ditukar barang jadi. Marilah rongsokanmu, ku beri barang yang baru. Suara yang mana itu ada? Hah? Di mana ada suara yang begitu? Marilah rongsokanmu, ku beri barang baru. Marilah beban beratmu, ku beri kelegaan. Mungkin gak ada yang berat satupun di sini kan? Makanya tidak mendapat kelegaan. Iya. Kan gak ada yang berat ya? Iya, tadi nyanyi ya kan? Gak ada yang berat ya? Tuhan minta bebanmu. Tuhan minta tidak yang lain. Beban kenapa? Karena belum bertobat. Bukan beban masa, bukan beban pajak, bukan beban ekonomi, bukan. Tuhan, kenapa aku belum bertobat? Tuhan, banyak kali halangan untuk menerima Engkau. Nanti Tuhan arahkan. Kalau memang sudah berat sekali di dalam beban yang kita pikul, Tuhan mau gantikan. Tuhan mengajak saudara supaya datang kepadanya, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Persoalan dosa, persoalan kesusahan untuk pertobatan
hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berani berkata, marilah kamu yang berbeban berat. Tak seorang pun yang pernah berkata, marilah, mari, mari, mari. Jangan kau simpan dalam pikiranmu. Nanti ku ceritakanlah, jangan kau simpan. Tuhan Yesus serius. Dia sudah mengkutuk Korazim dan Betsaida. Mereka membutuhkan ekonomi, ya. Mereka membutuhkan kesehatan, iya. Mereka membutuhkan kesejahteraan, iya. Dibanding dengan Tuhan Yesus, dibanding dengan sumbernya. Tapi Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan. Orang yang bijak dan pandai berusaha mencukupkan apa yang dianggapnya perlu untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi kebutuhan jiwanya dia lupa. Kebutuhan jiwa dia Anda enggak ya? Kebutuhan jiwa hanya Allah yang sebagai sumber, yang sebagai Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Kalau sudah aku masuk dan makan bersama-sama dengan dia, ini artinya sudah ada persekutuan. Ini artinya sudah ada kenikmatan. Tanpa daging pun serasa nikmat. Iya, ini makan daging pun serasa makan bobon kari, ya kan? Karena berat sekali hidup ini. Tambah lagi berat keadaan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau melihat kamu di dalam beban berat. Dia tahu siapa yang berbeban berat. Dia tidak mau kau pulang dari retreat ini terus kau pikul beban beratmu. Kesempatan ini nikmati, terimalah dia. Renungkan firman Tuhan yang sudah pernah berbicara dan buka hatimu. Dia menunggu engkau. Dia ingin memelukmu. Dia ingin merangkul. Dia mengasihimu. Dunia ini rupa-rupa sepertinya menolong, tetapi semuanya adalah mencelakakan. Tuhan Yesus mengasihi. Dia mencari engkau. Dan dia berfirman, mari, mari, mari. Marilah datang kepadaku. Tukarkan bebanmu yang berat itu. Dia mengasihi. Dan setelah itu terjadilah tugas tanggung jawab sebagai orang beriman. Dia katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Biaya terbesar adalah biaya pengobatan jiwa. Iya, 67 miliar diambil dari perusahaan, jiwanya tidak tenang. Tersisa cuma 6 juta. Selebihnya kemana? Itulah lompat sana, lompat sini. Tidak tenang jiwa ini. Orang yang sampai ke narkoba karena tidak ada mendapatkan ketenangan jiwa. Dia tidak mendapat ketenangan jiwa. Mungkin ini, mungkin itu. Habislah uangnya. Tergadailah semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi jiwa kita supaya kita diselamatkan. Tujuan imanmu
supaya jiwamu diselamatkan. Supaya tidak sia-sia, pikirkanlah itu. Allah merindu supaya kita diubahkan. Tidak ada yang kita lihat yang bisa menolong kita. Tak ada. Oh, jangan harap bapak mertua, jangan harap ibu mertua, jangan harap lain atau siapapun. Jangan berharap, kau akan kecewa. Tuhan satu-satunya sandaran jiwa kita. Tuhan satu-satunya kebutuhan kita. Dan inilah saatnya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, supaya imanmu diselamatkan. Itulah tujuannya, supaya jiwamu diselamatkan. Supaya jiwamu diselamatkan. Inilah ajakan Tuhan. Lihat, aku mengetuk di muka pintu. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan dia bukakan pintu itu, aku kata Tuhan, aku masuk, aku makan, aku bersama. Kurang apa lagi? Adakah kalian lihat orang yang seperti itu yang berkata kepada Anda, Nih, tidak ada. Tidak. Ya? Maka renungkan. Ini ada kesempatan kita sejenak nanti. Apa firman Tuhan yang sudah berbicara? Kita renungkan. Supaya tidak sia-sia menjadi beriman. Tidak sia-sia kita belajar. Tidak sia-sia kita datang. Satu tujuan kami ke sini, supaya kamu diselamatkan. Tidak ada yang lain. Kalau biaya retreat 30.000, di mana coba? Coba. Nasi aja pun sudah pas lah itu ya. Satu kerinduan, supaya jiwa kita diselamatkan. Itulah tujuan daripada beriman. Tidak ada yang tidak. Kalau kita lihat Yesus mencela Korazin dan Betsaida. Karena apa? Tuhan hadir di situ, dia hanya mau berkat Tuhan. Tuhan hadir di situ, dia hanya mau mujizat Tuhan. Ini Tuhan hadir di sini, Anda mau hanya apa? Makanan, ya, snack, enggak ya? Kan bukan begitu ya? Tuhan hadir di sini supaya Tuhan hadir juga di jiwaku. Tuhan hadir di dalam hidupku, supaya hidupku tidak menjadi sia-sia. Dan aku memiliki iman yang pasti diselamatkan. Dan aku beriman satu orang diselamatkan, maka berita keselamatan itu sampai kepada seluruh keluarga. Amin ya? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pulang sebentar lagi, kalau sudah jelas jangan dulu pulang. Iya Pak James ya, jangan dulu pulang. Sama Bapak Mia, dia bilang di sini jelas sekali firman Tuhan. Nanti di luar sana udah hilang katanya. Saya bilang jangan dulu pulang. Iya, baik ya Bapak-Bapak, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Engkau sadarkan kami bahwa kami orang yang cilaka, orang yang binasa, orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan jiwa. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini bisa kami renungkan, bisa kami pakaikan di dalam diri kami, sebagaimana yang Engkau inginkan. Jiwa kami diselamatkan. Hadirlah Tuhan, biar Engkau berbicara sekali lagi kepada hamba-hamba-Mu, berbicara sekali lagi kepada orang yang Engkau kasihi.
karena kami tahu hanya Engkau jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.